Buat teman-teman seller TikTok yang beriklan GMV Max, teman-teman harus tahu tentang atribusi untuk GMV Max ini ya, agar teman-teman itu tidak galau saat melihat dashboard iklan GMV Max, terutama berkaitan dengan biaya perpesanan yang tinggi atau ROI yang rendah. Nah, teman-teman harus tahu ini dulu sebelum teman-teman itu ngecek dashboard iklan GMV Max. Ya, apa itu atribusi untuk GMV Max? Bahasa sederhananya teman-teman, apa sih yang dicatat dalam transaksi GMV Max gitu ya? Itu atribusi untuk GMV Max. Nah, di sini poinnya di sini. Untuk produk GMV Max, pesanan diatribusikan ke kampanye saat seseorang membeli produk dalam rentang 1 hari setelah mengklik produk. Untuk live GMV Max, pesanan diatribusikan ke kampanye saat seorang memesan produk dalam rentang 1 hari juga setelah mengklik live room. Ya, artinya apa? Ketika teman-teman beriklan GMV Max produk atau GMV Max live, ya, kita langsung menuju ke contohnya aja agar teman-teman itu makin paham dan tidak galau ya, dan berani untuk beriklan. Misalnya, Anda menjalankan kampanye GMV Max ya. Jangan bingung ya, kampanye sama campaign itu sama ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jangan salah paham juga. Nanti saya nyebut campaign, taunya campaign promosi gitu ya di situ. Anda menjalankan kampanye GMV Max untuk produk A. Jika pelanggan melihat atau mengklik, artinya atau itu salah satu ya, melihat produk atau mengklik produk A, lalu membeli produk A dalam rentang 1 hari, pembelian akan diatribusikan, dimasukkan ya, dicatat gitu ya bahasa lainnya ke GMV Max selama kampanye tersebut aktif. Jika pelanggan melihat atau mengklik iklan produk A, lalu membeli produk A dalam rentang 3 hari, pembelian tidak akan saya garis bawahi ya, tidak akan diatribusikan atau dimasukkan ke GMV Max. Jika pelanggan melihat atau mengklik produk A, lalu membeli produk yang berbeda di toko Anda, pembelian tidak akan diatribusikan ke GMV Max. Nah, jika pelanggan membeli produk A saat kampanye GMV Max aktif, gitu ya, tetapi pelanggan tidak melihat iklan atau mengklik iklan, pembelian akan diatribusikan ke GMV Max. Nah, saya perjelas ya teman-teman. Yang pertama, poin pertama, itu kalau seseorang itu membeli produk A hari Senin gitu ya. Saya ulangi lagi, kalau seseorang melihat atau mengklik iklan produk A pada hari Senin gitu ya, terus belinya hari Senin atau Selasa tapi masuk dalam 24 jam, itu dihitung iklan GMV Max. Tapi kalau lebih dari 24 jam, atau sederhananya begini, pelanggan itu melihat produk hari Senin atau ngeklik produk hari Senin, belinya di hari Rabu. Kalau hari Rabu kan pasti setelah 24 jam. Tapi kalau hari Selasa masih mungkin hitungannya 24 jam satu hari itu ya. Nah, di situ itu kalau melihat atau mengklik hari Senin, belinya hari Rabu ya, itu tidak akan diatribusikan, tidak akan dimasukkan ya, tidak akan dicatat di kampanye hasil GMV Max. Jadi bukan hasil GMV Max. TikTok tidak mencatat itu hasil GMV Max kalau seseorang itu ngeklik iklan, melihat iklan, kemudian belinya 3 hari kemudian, gitu ya, di situ. Kemudian kalau dia ngeklik iklan, terus dia yang diklik itu adalah produk A, melihat atau diklik produk A, dia belinya produk B, produk yang lainnya.
di toko teman-teman, itu juga tidak akan dicatat oleh GMV Max. Itu perlu tahu. Perlu teman-teman pahami. Ya. Artinya apa? Dua poin ini kalau teman-teman pahami, data di GMV Max itu dia tidak mencatat semua hasil dari iklan GMV Max itu sendiri gitu loh. Maka kalau teman-teman itu melihatnya cuma di dashboard iklan GMV Max, ya, teman-teman bisa salah paham. Padahal omset toko teman-teman itu besar dari iklan, akan tetapi pencatatannya GMV Max ini hanya mencatat transaksi yang dia melihat atau ngeklik iklan itu dalam 1 hari atau 24 jam. Artinya kalau lebih dari 24 jam orang itu beli gitu ya, mengklik sekarang misalnya, hari ini gitu ya, detik ini, terus setelah 24 jam dia beli, tidak akan dicatat sama GMV Max. Ini yang akan membuat teman-teman khususnya yang belum pernah iklan, belum memahami iklan GMV Max itu akan nyerah di sini gitu loh. Padahal iklan GMV Max itu sangat berpengaruh terhadap omset toko teman-teman gitu. Sayang sekali kan kalau nggak ngerti ini gitu loh. Nah, namun di sini di poin jika pelanggan produk A saat kampanye GMV Max aktif gitu ya, tetapi pelanggan tidak melihat iklan, artinya ini organik kan gitu loh. Kalau organik malah dicatat. Kalau organik dia tidak melihat iklan sama sekali, tidak ngeklik iklan sama sekali, terus lihat video gitu ya, di situ justru akan dicatat sama GMV Max gitu loh. Akan tetapi, ya, nah ini juga berkaitan dengan afiliator. Afiliator tetap dalam konteks ini gitu ya, akan mendapatkan komisi standar walaupun dicatat di GMV Max gitu ya. Tapi kalau memang sumber trafficnya dari toko, dari iklan toko ya, iklan GMV Max gitu ya, nah itu justru malah kalau seller itu mengatur gitu ya, mengatur komisi iklan toko itu misalnya 1%, ya dapatnya 1% gitu. Dan mungkin afiliator akan protes kaitannya sama hal ini gitu ya di situ. Kembali lagi ke seller ya, karena ini berkaitan dengan seller dan iklan GMV Max ya. Ada 3 poin teman-teman. Poin yang pertama adalah yang tidak dicatat oleh GMV Max adalah orang yang lihat iklan atau ngeklik iklan ya, produk A hari Senin, belinya lebih dari 24 jam atau belinya hari Rabu lah gitu ya, itu tidak akan dicatat atau lebih ya artinya. Kemudian poin yang kedua ya, kalau orang itu melihat atau mengklik produk A walau belinya sebelum 24 jam gitu ya, tapi tidak membeli produk A, membelinya produk B, produk teman-teman yang lain gitu ya, tidak diiklanin misalnya. Nah, itu juga tidak akan dicatat di GMV Max gitu ya. Jika pelanggan melihat iklan produk A lalu membeli produk yang berbeda di toko, pembelian tidak akan diatribusikan ke GMV Max. Maka tercatatnya kalau nggak diatribusikan, kalau nggak dicatat GMV Max di mana? Kompas Data. Karena di Kompas Data itulah semua pesanan, semua hasil penjualan teman-teman dicatat gitu ya. Sehingga kalau teman-teman itu hanya melihat dashboard iklan GMV Max, bisa jadi apalagi baru mulai gitu ya, biaya perpesanannya tinggi, ROI-nya rendah, itu sangat mungkin karena atribusi ini, aturan atribusi ini gitu loh. Agak aneh memang kalau dari organik bukan iklan dicatat sama GMV Max. Tapi kalau dari iklan ya, lihat atau klik hari ini, belinya besok setelah 24 jam atau paling jelas ya Senin belinya hari Rabu gitu ya, itu tidak dicatat gitu loh. Padahal dari iklan sumbernya. Nah, ini membuat teman-teman itu
bertanya-tanya ya, apakah GMV Max ini berdampak pada omset toko teman-teman itu? Jawabannya sangat berdampak. Akan tetapi atribusi ini yang membuat teman-teman salah baca data, gitu ya. Jika ada pertanyaan, teman-teman silakan ajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat, memotivasi teman-teman untuk tetap beriklan gitu ya, khususnya GMV Max, karena GMV Max itu sangat berpengaruh terhadap omset toko teman-teman. Dan teman-teman sudah tahu apa yang tidak dicatat, maka tindakannya adalah teman-teman tidak hanya melihat data di dashboard iklan GMV Max, tapi melihat data di Kompas Data juga, gitu ya. Sehingga kalau realnya teman-teman itu mau hitung biaya perpesanan, realnya ya, sekali lagi, itu adalah biaya iklan di GMV Max dibagi dengan produk terjual atau pesanan di Kompas Data. Itu maka ketemu biaya perpesanan realnya. Ya, kalau teman-teman mau hitung ROI realnya gitu ya, karena ROI real di GMV Max-nya itu rendah gitu ya, teman-teman bisa hitung ROI realnya adalah GMV di Kompas Data dibagi biaya iklan di dashboard iklan GMV Max, maka ketemulah ROI realnya. Kalau ROI realnya memenuhi standar minimal ROI teman-teman gitu ya, maka kalau sama berarti balik modal gitu ya. Kalau di atasnya teman-teman sudah hitung ROI minimalnya, itu berarti teman-teman untung. Simpelnya seperti itu ya teman-teman. Kalau untung ya tinggal gas aja gitu ya. Tinggal konsisten aja gitu ya. Nah, dengan adanya aturan seperti ini gitu ya, atribusi seperti ini, itu artinya ya omset teman-teman hari ini itu dipengaruhi oleh iklan kemarin atau sebelumnya. Begitu juga iklan teman-teman hari ini itu akan menentukan omset teman-teman yang akan datang. Ingat tadi, orang yang melihat atau ngeklik iklan hari Senin, belinya hari Rabu tidak akan dihitung sebagai hasil iklan. Tapi tercatat di Kompas Data. Begitu juga orang yang melihat atau ngeklik produk A, tapi belinya produk B yang tidak teman-teman iklanin, itu juga tidak akan tercatat sebagai iklan. Tapi itu efek dari iklan. Namun, GMV Max akan mencatat transaksi organik dan pembelian dalam satu hari. Itu namanya atribusi window. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami dan teman-teman makin semangat untuk beriklan, untuk meningkatkan omset teman-teman sebagai pejuang online, gitu ya. Buat teman-teman kalau belum tahu cara ngitung ROI minimalnya, saya sudah siapin template-nya di grup VIP member saya gitu ya di Telegram, cuma 50.000 per bulan. Teman-teman tidak hanya dapat template untuk ngitung ROI minimal, ada template hitung harga jual biar nggak boncos, ada bagaimana strategi ngatur keuangan biar teman-teman usahanya terus berkembang. Kalaupun misalnya omsetnya, kalaupun teman-teman itu masih boncos, itu dengan strategi keuangan itu teman-teman masih akan bisa tumbuh dan berkembang. Teman-teman bisa konsul GMV Max, teman-teman bisa konsul TikTok Ads yang lain, teman-teman juga bisa konsul Meta Ads, TikTok Ads, Sipa Shopee, iklan Shopee, ya, dan masih banyak lagi ilmu di grup VIP member saya. Jika teman-teman berminat, silahkan klik link di bio TikTok. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.